Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas modul 10, yaitu create, read, update, dan delete. Oke, sebenarnya ini sudah kalian dapatkan pada saat Alpro, mata kuliah Alpro di semester 1 ya. Cuma butuh penyesuaian sedikit saja. Oke, sebelum itu kita mulai dari JFrame-nya terlebih dahulu. Oke, apa yang diminta ini? Nah, ini agar tombol memiliki shortcut keyboard pada saat simpan ketika mengetikkan ALTS. Nah, di sini kita klik pada propertinya, kita atur. Oke, form siswa, desain. Oke, simpan ya. Kita klik kanan, properties, kemudian cari mana tadi. Nah, ini mnemonic. Ini kita isi dengan S besar ya. Kita coba, kita run. Oke, nah agar ininya di tengah. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Kita klik di JFrame-nya ini, klik kanan, kita properties, kita ke code. Nah, kita generate center ini kita centang. Nah, agar JFrame-nya tidak bisa di resize, itu resize able-nya ini kalian jangan centang. Nah, ini kan nggak bisa dibesar kecilkan ya. Oke, kita kembali ke topik yang tadi. Kita misal isikan 9 nama Winda Malang. Nah, kita ALTS. Nah, data berhasil disimpan. Mana tadi? Kok gak ada? Oh, karena ini ya, udah ada ini ID-nya. Kita coba 10. Ini Malang ALTS. Nah, data berhasil tersimpan. Oke, ini ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita bahas. Oke, untuk dikoneksi ini sama sih, kalian sama dengan di modul. Nah, hati-hati di sini. Setelah port ini jangan lupa tanda garis miring. Nah, kemudian ini nama database yang kalian buat. Oke, kita mulai pembahasan dari fitur cari ya, fitur cari. Nah, kita buat metode cari data yang mempunyai parameter string param. Ini terserah sih, kalian namain apa, string apa gitu. Nah, string par ini nilainya didapat dari mana? Oke, didapat dari txt cari ini. Nah, oke, di btn cari action. Nah, kita panggil metode cari data yang kita buat tadi, lalu argumennya kita isi dengan txt cari.getText. Artinya nilai yang kita inputkan di txt cari itu kita ambil, lalu kita kirimkan ke metode cari data. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini masuk ke
query-nya, query SQL-nya, select bintang from siswa where ID, ketika ID-nya sama dengan argumen yang kita isikan tadi, atau nama, like, ini ya persen par parameter ini tadi ya. Oke, misal kita cari berdasarkan namanya LE aja, jadi kita akan mendapatkan semua nama yang ada huruf LE nya. Nah, di sini ada Leo. Oke, kalau ID ini harus sama persis ya. Kalau ID 111 misal cari, nah ID 111 yang ditampilkan di sini. Oke, jadi ini mengambil nama dari kolom nama ya, yang mengandung huruf dari parameter yang kita kirimkan tadi ya. Oke, semoga paham. Nah, di sini ada create start, create koneksi, create statement. Nah, create statement ini apa sih? Oke, nah create statement digunakan untuk memanipulasi data menggunakan query statis. Nah, query statis yaitu query yang tidak mempunyai parameter seperti ini, parameter ini kan. Nah, kalau select bintang from ini kan tidak mempunyai parameter, jadi ini merupakan query statis. Jadi kita di sini menggunakan create statement. Nah, di sini untuk mengeksekusi query ini. Nah, selanjutnya kita butuh result set. Nah, kita butuh mengambil data dari database yang kita cari. Nah, di sini kita menggunakan prepare statement terlebih dahulu. Nah, diisi dengan create query, yaitu dari sini. Nah, kemudian result set hasil. Kita eksekusi query-nya. Oke. Nah, result set ini digunakan untuk menampung hasil eksekusi dari database. Namun, hasil eksekusi dari database itu disimpan per baris. Jadi ketika kita mengirim query-nya itu satu baris saja. Oke, jika hasil .next, nah ini dicari nih CRUD query-nya tadi, dicari nih. Jika hasil .next, maka set ID, kita set ID-nya dengan hasil .getString ID. Nah, di sini kita mengambil ID dari database. Kemudian set nama, kita mengambil nama dari database. Alamat, kita mengambil alamat dari database. Oke, jika tidak ditemukan nih, ketika dicari tidak ditemukan, datanya tidak ada yang sama, nah maka kita set ID-nya kosong semua, kemudian kita munculkan the option show message allowed, data tidak ditemukan. Oke, mungkin itu sih untuk yang cari. Nah, itu digunakan untuk menampilkan yang di sininya untuk metode CRUD tadi. Nah, untuk menampilkan yang di tabelnya kita butuh metode lagi. Oke, mana? Nah, di sini public result set tampil data cari. Nah, di sini kita menampilkan pada tabel yang data yang kita cari aja. Nah, di sini query-nya sama seperti tadi. Nah, di sini kemudian create statement, kemudian kita eksekusi query-nya. Nah, di form siswanya di sini tampil database cari.
Oke, kita buat objek terlebih dahulu, objek array. Nah, selanjutnya kita set model dalam try hasil sama dengan aa.tampil data cari. Tampil data cari method yang udah kita buat tadi. Nah, selanjutnya isinya yaitu txcari.getText. Nah, di sini kan ada parameter kan. Oke, seperti yang tadi kan untuk mencari datanya. Nah, selanjutnya kita cari datanya, kita gunakan while karena seperti yang tadi ya, result set. Nah, di sini rs.next karena hasil eksekusi disimpan berbaris. Nah, kita cari nih, kita cari datanya mana yang benar, kemudian kita set alamatnya dari database, namanya juga dari database. Kemudian string data ini array, kita panggil, kita get. Nah, di sini kan udah kita set variabelnya id nama alamat, udah kita set dengan data yang ada pada database. Nah, selanjutnya kita simpan, kita panggil nih, kita get, simpan pada array data. Nah, selanjutnya kita masukkan ke baris dari tabelnya. Oke, nah untuk dicari PTN cari ini ya. Oh, bentar, salah ini. Pertama cari data yang tadi. Untuk ini yang menampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita set text. Kemudian set text alamat. Ini untuk menampilkan yang ada di sini ya. Setelah dicari kemudian ditampilkan di sini. Nah, untuk menampilkan yang di tabelnya kita menggunakan metode tampil database cari. Oke, seperti itu. Selanjutnya buatlah kelas abstrak yang diwarisi oleh kelas CRUD, di mana kelas abstrak tersebut memuat semua metode setter getter pada kelas CRUD. Oke, jadi kalian di sini buat kelas abstrak lah, apa namanya gitu. Oke. Nah, misal di sini aku buat kelas abstrak CRUD, isinya yaitu semua metode setter dan juga getter. Nah, kita kosongin aja nggak apa-apa karena masih abstrak ya. Nah, kita isinya di sini di kelas CRUD nya. Oke, mungkin itu saja untuk yang dari abstrak. Selanjutnya buat interface yang diimplementasikan pada kelas CRUD, memuat semua metode yang berhubungan dengan database seperti metode simpan, tampil, ubah, hapus, cari. Oke, di sini kalian buat interface. Nah, misal di sini ya, ada create, delete, read, search, kemudian update. Isinya apa? Yaitu metode, cuma metode dan juga parameternya. Misal di sini ya, pada interface update, di sini isinya yaitu public string ubah data, kemudian parameternya string A, string B, string C. Nah, ini kita kan ini masih apa ya istilahnya, masih belum ada isinya kan ya. Nah, isinya kita buat di kelas CRUD. Nah, di sini ubah data. Nah, di sini kita buat metode yang asli. Oke, jadi kalian untuk implementasi apa tadi, interface kan ini ya, implement, create, update, delete, read, search. Oke, itu saja.
Nah, selanjutnya yang nomor satu ini ya. Nah, yang nomor satu ini, misal kita ambil contoh dari yang ubah aja deh. Oh, hapus, salah hapus ya. Mana hapus? Form siswa desain hapus. Hapus. Nah, di sini ya. Hapus data. Nah, kan yang diminta mengubah yang awalnya void itu menjadi string. Nah, string yang dikembalikan yaitu pesan. Jika data berhasil dihapus, itu mengembalikan pesan data berhasil dihapus. Kemudian jika pesannya jika data tidak bisa dihapus atau gagal dihapus, maka pesannya yaitu data gagal dihapus. Oke, kita nah, di sini misal kita klik ini hapus. Oke, nah, data berhasil dihapus. Nah, bagaimana kalau kita menghapus ini? ID-nya salah nih, 24, hapus. Oke, nah, data tidak ditemukan, kemudian data gagal. Nah, di sini kita memanfaatkan metode cari juga. Kita memanfaatkan metode cari. Nah, di sini kita panggil metode cari data. Kita isikan parameternya dengan ID. Oke, dengan ID ya. Nah, ini kita isikan dengan ID-nya aja. Kemudian dicari nih, dicari. Nah, jika ketemu, di set semua seperti tadi ya. Jika tidak ketemu, ya berarti tidak di set. Variabelnya di setnya kosong gini. Nah, kita ambil contoh kalau yang ditemukan aja deh. Kan sudah variabelnya udah di set gini. Udah di set dari data yang ada di database. Nah, selanjutnya kita buat variabel terlebih dahulu, string pesan, kemudian hapus data txt. Nah, hapus data ini parameternya txt underscore id dot get text. Artinya kita mengambil dari id ini, yang di sini kita mengambil ini, kemudian kita kirimkan ke metode hapus. Mana tadi metode hapus data? Oke, di sini ya. Di sini saya buatnya IDS. Nah, di sini kita buat kondisi ini. Jika IDS equals ignore case get ID. Nah, ini untuk membandingkan string ya. Membandingkan string, jika nilai yang kita dapatkan dari sini itu sama dengan get ID, maka pesannya yaitu data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita return pesannya. Kita return pesannya. Nah, kan tadi metode hapus ini mereturn pesan kan. Kemudian pesannya kita simpan nih dalam variabel pesan. Nah, selanjutnya pesan ini kita tampilkan pada JAuthOption.show message dialog. Nah,
Oke, kita ambil contoh yang kalau data tidak ditemukan nih. Kan kita cari terlebih dahulu. Kalau tidak ditemukan, maka yang di set kan variabelnya ini kan, di set string kosong ini. Nah, jika string ID ini yang kita dapatkan dari sini, ya, itu tidak sama dengan get ID, maka pesan yang dikembalikan yaitu data gagal dihapus. Oke, paham? Paham kan? Oke. Kan get ID ini isinya string kosong toh, kalau data tidak ditemukan. Nah, sedangkan yang ini IDS ini kita ambil dari sini. Kan misal ini 12. Nah, 12 ini kan nggak ada di, misal ini 12 ya, 12 kan nggak ada di sini. Nah, 12 ini masuk ke sini kan, dibandingkan nih 12 equals ignore case dengan get ID. Get ID nya tadi kan kosong kan, nah maka tidak sama. Nah, maka masuknya ke else, data gagal dihapus. Oke, untuk update sama seperti yang hapus data. Nah, di sini ya. Nah, untuk update dan cari semua. Nah, di sini ya update. Kita masuk ke else-nya ini. Jangan lupa cari data terlebih dahulu, kemudian baru ubah data. Nah, ubah data ini kan mengembalikan pesan tadi kita simpan lagi di string pesan. Nah, string pesan ini kita buat pesan pada show message dialog, lalu kita tampilkan database-nya. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Udah selesai ya. Yang string sudah, kemudian metode ini abstract interface juga sudah, metode cari juga sudah. Oke, apa lagi ya? Mungkin itu saja sih. Ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicoba-coba untuk codingannya.